Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, Pak Fitrian. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks genap, hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adi Widya Davin Pradipa, NIM I 0421 006. Yang kedua ada Agung Tri Rahmadi, NIM I 0421 007. Lalu yang ketiga ada Ahmad Yusuf Adi Atmaja, NIM I 0421 008. Lalu ada saya sendiri, Ahnaf Khalis, NIM I 0421 009. Lalu yang terakhir ada Aini Putri Mahanani, NIM I 0421 Oke, boleh lanjut. Oke, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang bab yang pertama, yaitu ada introduction atau pembuka. Jadi di bab yang introduction ini, road roughness is everything related with problem that the road had. Jadi kekasaran dari jalan itu adalah semua hal yang berkaitan dengan masalah yang ada di jalan tersebut. Analysis and maintenance of a road surface is a difficult problem that pavement engineers have been facing. Jadi masalah-masalah yang ada di jalan ini merupakan masalah yang serius, dan engineers pavement atau apa teknisi jalan yang dihadapi selama bertahun-tahun. Lalu it became important for many reasons such as safety and economic savings. Lalu hal-hal ini merupakan hal yang sangat penting karena beberapa alasan, seperti alasan keamanan dan ekonomi. However, there is invention that help solve this problem using the accelerometers that commonly used in cars. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, ada suatu inovasi, ya, yaitu menggunakan accelerometer yang ada di mobil. It develops methods for data collection of road roughness. Jadi penggunaan accelerometer ini mengumpulkan data tentang kekasaran yang ada di jalan tersebut. This method use the International Standard Organization, which use Fourier analysis to calculate the power spectral density, or PSD, function of the surface. Jadi metode ini menggunakan standar ISO, standar internasional, yang dimana menggunakan analisis Fourier untuk menghitung PSD, fungsi PSD dari permukaan jalan. Lalu ada perumusan atau fungsinya di bawah ini. Lalu V itu atau PSD itu adalah frekuensi spasial yang mengklasifikasi kekerasan dari jalan tersebut. Oke, boleh lanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Widya Davin Pradipa dengan NIM I0421 006. Kali ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu Vehicle and Road Profile Models atau model profil kendaraan dan jalan, atau Axle Vehicle Modeled on 4-degree free suspension system is known as a half car. Ini artinya yaitu kendaraan berporos 2 yang dimodelkan sistem 4 derajat suspensi bebas, itu dikenal sebagai setengah mobil. The mass of the vehicle spring body has a vertical displacement of y3 t and a rotational motion t. Ini artinya yaitu massa pegas kendaraan memiliki perpindahan vertikal y3 atau t dan gerak rotasi. Moment of inertia atau momen inersia yaitu I3 to springs release masses corresponding to the front and rear axles have Y1 and Y2 vertical axis displacement respectively. Dua massa pelepas pegas yang bersesuaian dengan gandar depan dan belakang masing-masing memiliki perpindahan sumbu vertikal Y1 atau T dan Y2. Terus kemudian tire stiffness is modeled as a linear spring
KES and a suspension system parallel to the damper CS. Kekakuan ban dimodelkan sebagai pegas linear atau yang bisa disebut dengan KS dan sistem suspensi sejajar dengan peredam atau CS. D1 and D2 are horizontal distance that have a different location. Yang artinya D1 dan D2 adalah jarak horizontal yang memiliki lokasi yang berbeda. That is the form of the original differential equation. Jadi itu adalah bentuk persamaan diferensial asli. Bisa dilihat ini persamaannya. Dan ini adalah sistem dinamika kendaraannya. Terima kasih. Bisa dilanjut. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya Agung Rahmadi, NIM 04210007, izin off cam dikarenakan kendala sinyal. Relationship between measured acceleration and road roughness, yaitu hubungan antara percepatan terukur dan kekerasan jalan. Akibat dari gerakan massa Ansprang yang sangat dipengaruhi oleh profil jalan, riwayat waktu terukur dari percepatan kendaraan, getaran dan profil jalan dapat dihubungkan dalam sistem linear melalui fungsi transformasi. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian, fungsi transformasi kendaraan diperoleh dari PSD, profil jalan, dan simulasi percepatan kendaraan melalui persamaan. Profil jalan acak yang dihasilkan diklarifikasi menurut ISO sebagai D atau buruk. Kemudian PSD percepatan ganda dihitung, namun karena sifat fast Fourier transform atau FFT menggunakan bandwidth yang konstan, maka fluktuasi pada frekuensi tinggi terlalu dibesar-besarkan. Pada fungsi transformasi yang dikalibrasi untuk setiap variabel akselerasi vertikal. Fungsi ini dapat digunakan untuk mentransformasi PSD untuk akselerasi poros atau ke body untuk profil jalan dan begitu dengan sebaliknya. Selanjutnya. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Hadiatmadza, NIM I04210008. Kemudian numerical testing, validation for different road profiles atau validasi untuk profil jalan yang berbeda. Two new theories are generated with the same spatial frequency range but different geometric spatial ways. The true PSD is obtained directly from the road profile with PSD estimates for both road profiles when using front and rear axle acceleration. Small deviation appears between 0.07 and 0.08 cycles per meter. The mass acceleration of spring appears to give a road spectrum and accurate the mass without the spring, except for small deviations at high frequency and significant peak of about 0.5 cycles per meter associated with axial hook interference. Jadi di sini ditemukan dua profil teoritis baru yang dihasilkan dengan rentang frekuensi spasial yang sama tetapi spasial geometris yang berbeda. Kemudian validation for different speeds atau validasi untuk kecepatan yang berbeda. Saat mengukur when measuring axial acceleration, the vehicle may travel at different speeds depending on traffic conditions. It was found that closer the driving speed to the calibration speed, the more accurate the results. Therefore, the accuracy can be increased by using a series of transformation functions for the speed range and selecting the appropriate transformation function in the velocity closest to the acceleration of the taken axis. The calibrations of the transformation function every 5 km per hour is proven to provide sufficient accuracy to correct ISO classification. Jadi intinya itu di percobaan kali ini ditemukan bahwa semakin mendekati kecepatannya pengemudi itu semakin mendekati dengan kecepatan kalibrasi, maka semakin akurat pula hasil yang didapatkan. Slide selanjutnya. Kemudian validation for a vehicle fleet.
atau validasi untuk armada kendaraan. The PSD of the front axle acceleration in temporal frequency domain can be obtained by dividing the PSD of the axle acceleration in the spatial frequency domain based on the velocity. The critical frequency at which the peak value of PSD occurs is 10.56 cycles per second, which represent the axle hook frequency. In other words, if the transformation function is calculated for a particular vehicle is applied to the axle acceleration of another vehicle with similar properties, a reasonable degree of accuracy can be expected. Based on each of 6 scenarios, it was found the closer the axle hook frequency of the test vehicle to the calibration vehicle, the more accurate the estimate. Jadi di sini dilakukan 6 skenario dalam pengukuran ini dan ditemukan bahwa semakin dekat axle hook frekuensinya, maka estimasi dari pengukuran ini akan semakin akurat. Selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Putri Manani, NIM 04211010. Validation for noise corrupted acceleration data. For high quality sensor, the average power of the measurement noise will be small in comparison with the average power of the underlying acceleration. However, the noise power is typically spread out over a range of frequencies and therein lies the problem, but the noise spread out over and apart from measurement. So the simulated acceleration AT is calculated as the sum of the true acceleration and the noise. From some data can be seen how the influence of noise of the PSD is very irrelevant for low frequencies, but it hardly has any effect on the high frequencies, even for low S or N. Jadi di sini validasi untuk data akselerasi yang terganggu kebisingan. Untuk sensor berkualitas tinggi, daya rata-rata dari kebisingan pengukuran akan kecil dibandingkan dengan daya rata-rata dari akselerasi yang mendasarinya. Namun, kekuatan kebisingan biasanya tersebar pada rentang frekuensi. Kebisingan menyebar dan itu merupakan sebagian dari pengukuran. Dari beberapa data, dapat dilihat bagaimana pengaruh kebisingan pada PSD sangat relevan untuk frekuensi rendah, tetapi hampir tidak berpengaruh pada frekuensi tinggi. Frekuensi bahkan untuk S atau N rendah. Selanjutnya. Oke, jadi yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Jadi metode yang sekarang dilakukan yaitu menggunakan laser laser atau alat pengukur itu dinilai tidak efektif atau efisien dan mahal juga. Lalu paper ini menunjukkan bahwa ada cara atau metode yang lebih tepat yaitu menggunakan data yang diambil dari akselerometer yang ada di dalam kendaraan mobil. Nah, lalu PSD dari profil jalanan itu bisa diestimasi dari PSD yang ada di akselerator. Lalu selanjutnya simulasi dari komputer juga bisa dilakukan untuk menganalisa kekerasan dari jalanan itu. Walaupun hasilnya itu sulit untuk diprediksi yang pasnya, tapi penemuan ini memberikan bahwa indikasi ini merupakan hasil yang bagus untuk akurasi PSD-nya. Lalu setelah PSD jalanan diidentifikasi, kita dapat mengklasifikasi bahwa jalanan itu termasuk jalan yang bagus atau jelek. Dan jika dibutuhkan, investigasi yang lebih mendetail dapat dilakukan selanjutnya. Oke, mungkin terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.